jamaah yang berbahagia, ada dua penyakit hati yang bisa menolak, yang bisa menyebabkan amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit hati yang pertama adalah ujub. Apa yang dimaksud dengan ujub? Ujub itu adalah dia senang membangga-banggakan amal ibadahnya di hadapan orang lain. Bagaimana bentuknya hadis jamaah yang berbahagia? Bentuk ujub ini banyak sekali kita temukan di dalam fakta-fakta dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dia mengatakan, kalau bukan infak dan sedekah saya, maka bangunan masjid itu tidak akan selesai. Dalam segi karya misalnya, dia mengatakan kepada orang, kalau bukan karya saya, kalau bukan usaha saya, kalau bukan karena pengorbanan saya, kalau bukan karena harta saya, kalau bukan karena uang saya. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa seseorang itu mempunyai sikap ujub di dalam hatinya. Dan hati-hati wahai kaum muslimin, bahwa ketika ada penyakit ujub di dalam hati kita, jangan harap amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyakit hati yang pertama yang menyebabkan seseorang, yang menyebabkan amal ibadah seseorang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujub adalah penyakit hati yang sangat-sangat merugikan kita. Nah, hadirin yang berbahagia, penyakit hati yang kedua adalah ria. Ria adalah melakukan amal ibadah, ternyata dia melakukan amal ibadah itu bukan karena semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia melakukan amal ibadah itu karena dia ingin dipuji atau disanjung oleh orang lain. Itulah ria. Dan penyakit ria ini adalah salah satu penyakit hati yang sangat halus, dan para malaikat pun tidak tahu apakah ibadah yang dilakukan seorang hamba itu ada dalam kategori ria atau tidak. Maka setelah amal ibadah itu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disitulah ketahuannya apakah amal ibadah itu mengandung ria atau tidak. Jadi ria ini adalah penyakit hati yang sangat halus, yang hanya mengetahuinya adalah seorang hamba itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak sekali kita temukan masyarakat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sangat mudah sekali mencap saudaranya yang beramal itu, dia katakan dia beramal dengan ria. Itu tidak boleh wahai kaum muslimin. Sebab ria itu yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mencap saudara kita yang beribadah dengan amal ibadah yang ria. Nah, tetapi kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari terlalu banyak saudara-saudara kita, termasuk diri kita juga sendiri, mengatakan atau mencap saudara kita yang beribadah dengan amal ibadah yang ria. Dan ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita.